warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan mengobati pasien yang terkena tumor di anus. Dan alhamdulillah perkembangannya sudah membaik semuanya, dan tinggal sekitar 5% untuk penyembuhannya yang tadinya besar, dan sekarang tinggal sedikit lagi, tinggal kelar-kelar di kasarnya itu kulitnya doang. Masih ada kelar-kelar ya? Masih makin mengecil? Ada. Pantangan jadi makan sekarang udah bagus. Mari saudaraku, kita mengobati pasien yang terkena tumor di anus. Oh, sudah bisa tahu lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, duluan. Duluan. Duluan ke tempur Pak. Coba. Saudaraku, pengobatan di tumor di anus ini agak sedikit unik. Dia tidak, selain dia memakai terapi, dia menggunakan dasar buatan sinar energi alam semesta. Yang artinya di sini buat dia memakai sinar alam, yaitu kalau dia sudah alam, dia tanpa harus disentuh, ya enggak. Dia terfokus kepada kasarnya isi penyakitnya, maka akan merasakan hawa panas di tempatnya, ya kan? Merasakan hawa panas, dan kita mematikan akar. Dalam kedokteran begitu diokasi, tapi di sini tidak. Di sini dimatikan akarnya dengan kekuatan energi alam semesta. Waktu pas dasar ketujuh, maka si pasien itu akan merasakan panas, data seperti yang bergerak, maka posisi yang itu akan mematikan dia punya akar-akar dari tumor anus itu. Pengobatan ini tanpa disebut, jadi berapa senti dari yang sakit. Waktu pas dituju, maka si pasien akan merasakan hawa panas di tempat bagian sakit. Lu merasakan apa? Oh, panas. Panasnya akan saya tambahin di sini. Alhamdulillah makin mengecil dan udah mati ya, tapi tergantung dari pola makan. Sekarang saya tanya lagi, sudah seberapa kecil? Kecil banget Pak, Kecil udah banget. kayak ketarik gitu. Ya. Nah sekarang karena akar-akarnya kan udah mati ya, akar di tumor anus itu kecil. Tapi insya Allah ini akan kasarnya total sih. Tapi tergantung dari pola makan itu. Ya. Saudara, itulah pengakuan dari kasarnya si pasien tersebut ya, bahwa tumor anusnya itu udah mati, dan tapi tergantung dari si pasien tersebut, dia bisa menjaga pola makannya atau tidak. Saya kira itu pengobatan dari tumor anus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih bisa. Kan nggak ada ya? Ini kepala pusing. Apa? Gitu. Agak enak. Ibunya dia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengobati pasien yang terkena sariawan khusus. Pasien ini sebetulnya udah 99% udah sembuh. Dia hanya kasar yang check up doang. Tetapi sekarang ini akan ada merasa kambuh. Dari detak nadinya itu kecapean. Posisinya capek banget ya. Makanya dikurangi capeknya. Karena posisi sekarang jualannya duduk sekarang. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah pasien ini posisinya sudah sangat-sangat bagus sekali. Cuma karena ini agak sedikit kambuh dikarenakan posisinya ibu ini kecapean. Mari kita mengobati pasien yang kena scar ini. Alhamdulillah ini yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tandanya dimakan ini jangan pertama capek kalau ya. Kalau ibu capek kambuh gitu. Ini mah kalau jualan itu jam 2 malam udah bangun. Enggak. Sore. Oh sore. Jadi minimal posisinya itu kurang istirahat ibu. Biasanya kan kayak tengah kan paling itu Seperti istirahat walaupun ibu jualan itu ibu. Ya. ini kan kurang istirahat ini. Biasanya kan 10 kali dah. Saran khusus, saya tidak mengenal pembicaraan, tapi saya mengenal saran khusus dengan makhluk beda. Saran khusus mengeluarkan gas dalam, sedangkan makhluk itu mengeluarkan gas keluar. Kalau mau pas mengeluarkan gas keluar, dia merasakan aku. Tetapi kalau saya khusus, waktu dia mengeluarkan gas dalamnya, dia menekan pembuluh darah. Saat itu keluar dan menekan pembuluh darah jantung. Dia akan berdebar-debar, takut dan berdebar, sepak keringat ini.
kaki atau di tangan. Dan besok silakan jatuh itu sehat, silakan besok dia mengeluarkan kasarnya itu gas ke paru-paru dan merasakan nafas, paru-paru sehat. Besok lagi dia menekan pembuluh darah kasarnya itu, jadi saat itu dia merasakan sakit kepala, padahal otaknya itu sehat. Itulah ciri-ciri dengan dengan saraf khusus. Menggunakan gas keluar, menggunakan saraf khusus, menggunakan gas dalam. Pasien yang merasakan penyakit ini berarti tidak bisa sembuh, semua bisa sembuh tergantung dari pola makan dan pola pikir. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga Iya. Iya, capek dikit. boleh diminum. Oke, sekarang tanya apa semuanya? Gerakin tangan ke depan, naik ke atas, samping, lurus, terus ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan mengobati pasien yang terkena penyakit kolesterol ya. Kolesterolnya begitu tinggi. Tapi insya Allah kolesterol ini bisa sembuh dengan kasar pola makan kita yang benar. Kalau Anda ada semua yang kasar yang terkena kolesterol, untuk penyembuhannya sebetulnya mudah. Yang pertama, hindari kasarnya itu makanan yang berbau minyak, hindari. Yang enggak berbau lemak. Yang keduanya, hindari yang kasarnya itu santan. Ada beberapa makanan yang nggak boleh dimakan, kayak bebek dan sejenisnya, yang akan mengakibatkan kolesterol kita naik. Waktu pas kolesterol kita naik, yang pertama kita akan merasakan penyakit yang sering sakit di kepala belakang. Dan itu yang pertama. Yang kedua, efek daripada kolesterol itu akan merembet kemana-mana. Orang yang kena kolesterol dia akan larinya nanti ke darah tinggi yang pertama. Yang kedua bisa dia ke jantung, bisa ketiga ke kasarnya ke semua penyakit kayak paru-paru dan yang lainnya. Karena kolesterol lebih cenderung ke lemak darah. Nah, tapi waktu pas kasarnya itu dia punya di tubuhnya dia tidak ada penyakit kolesterol lemak darah, maka badan dia akan sehat semuanya. Paling utama hindari namanya kolesterol, karena kolesterol awal daripada penyakit semuanya. Mari kita mengobati kolesterol ya. Hindari yang berbau santan ya. Udah sekarang untuk sementara ini boleh makan gorengan, boleh, tapi buat sendiri. Jangan belanja di luar, jangan makan gorengan di luar. Kita nggak tahu itu udah berapa tahun dia minyak gorengnya itu nggak diganti-ganti. Ya, karena yang saya tahu minyak goreng yang kasarnya itu dia nggak mungkin dibuang, minyak goreng ditambahin. Ikan boleh segala macam. Yang penting jangan makan yang santan sama yang minyak ya. Kalau seandainya masak ikan, dia punya minyak yang bersih. Jangan jelantah ya. Air plastiknya digoreng juga nggak apa-apa, asal kasarnya minyaknya yang bersih ya, yang baru. Nggak bisa tidur. Iya. Apa di Preskera bang? itu tiap sore bukan yang beli presker, koyo, Apa aja itu? obat-obatan warung gitu. Justru kalau bapak kasarnya itu sering minum obat itu yang dikhawatirkan ginjal karena keseringan. Padahal bapak harus obati kolesterol dengan cara pola makan yang kasar dijaga. Jangan makan santan, jangan makan yang goreng-gorengan, terus kasarnya itu bebek, entok, hindari itu. Kadang-kadang ada nasi bebek itu bahaya tuh ya. Kalau tapi kalau yang sehat boleh. Entok dia ada yang aja. Oke pak, balik. Oke. Kaki lurusin. Bisa totok.
Ini akan normal, nggak nunggu besok, tapi akan sekarang. Tapi ya posisinya pola makannya dijaga ya. Balik Pak. Kalau mau fokus ya bos tadi ya. Iya. Biasa dulu ya. Yang kuat, banyak kan nggak kuat. Tapi yang kuat Pak enak. Enak gitu. Mas seminggu minum ini. Seminggu minum ini. Iya, itu belum Tarik kapas, gerakin. Nah ya, lebih enakan nggak? Hah? Dibanding tadi sama sekarang enakan mana? Mau disisain nggak dikit? Hah? Habisin Dihabisin? Habisin. supaya bisa tidur. Bapak takut jarum nggak? Takut sih. Hah? Mau ditusuk jarum mau? Dia aku butuh. Gak mau? Kenapa gak mau? Tangannya belakang, tangannya belakang. Tangannya belakang. Tangannya belakang, Tangannya oke. di. Kenapa gak mau ditusuk? Cuma sedikit. Kalau mata jarak jauh kayak ada kabut. Ada kabut. Jarak jauh nih. Udah nggak kelihatan Usia orang. berapa tahun? 56, 57. Masih muda. Nah, Udah punya buyut. oh masih punya buyut ya? Usianya nggak jauh-jauh beda sama saya. Nah, Punya buyut. saya 25. Tambah ya, cuma dua. Kawin tahun 80 gitu. Ini deh. Ini deh. Oke, sekarang saya tanya, lebih enak ya? Kira-kira ya? Iya. Oke. Tangannya? Saudaraku, penyakit kolesterol ini sebetulnya penyakit yang kasusnya dibilang gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Tapi kalau kita mengetahui cara kasarnya itu mengatasi kasarnya kolesterol itu sangat mudah sekali. Yang belum terkena penyakit, yang belum terkena kolesterol, atau yang pernah terkena kolesterol, yang pertama saya menyarankan untuk tidak makan yang berlemak. Contohnya misalnya goreng-gorengan, hindari dulu. Yang keduanya posisinya, hindari yang kasarnya itu makan yang berbau santan. Enggak. Yang ketiganya, hindari kasarnya bebek. Waktu pas itu kasarnya tidak dilanggar, enggak. Insya Allah penyakit kolesterol bapak akan atau ibu akan turun sendiri. Dan sekarang kan saya tanya, sekarang gimana perkembangannya? Gerak. Gerak, lebih ringan nggak? Udah ringan, udah keluar gerak. Pantang aja dimakan dulu, oke? Yang tadi saya kasih tahu. Minum obat kolesterol boleh kan? Oh boleh, silakan. Ya nggak, silakan ya. Iya. Tapi waktu pas nanti kolesterol udah normal ya udah jangan dimakan lagi. Tapi sekarang dibanding tadi jauh. Ya, ya. Pantang aja dimakan. Saya kira saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan mengobati penyakit tumor yang ada di anus. Dan alhamdulillah ibu ini berobat dengan rutin. Dia tumornya sekitar posisinya tadi barusan diperiksa udah mencapai 97%. Dan ini bagus sekali, dia akan mati. Nanti waktu pas dia dari sampai 100% dia mati, maka kembali ke nol lagi untuk pengobatan dia tuntasnya. Dan alhamdulillah pengobatan yang dia rutin, yang seharusnya di dalam ilmu kedokteran, ini posisinya tumor anus ini dioperasi. Tapi dalam ilmu pengobatan alternatif di sini
dengan memakai kekuatan energi alam semesta. Dia bisa mematikan kasarnya itu tumor anus tersebut. Ya. Dan di sini ada pengobatan agak sedikit unik. Yang pertama, pasiennya penyakit tumor anus. Tetapi kenapa saya bicarakan justru wasir? Karena waktu pas saya mengobati, bicara apa adanya bahwa ini adalah tumor anus, maka mau tidak mau mental si pasien itu akan drop segala macam. Dan itu akan susah untuk pengobatannya. Sehingga waktu itu saya berbohong demi kebaikan. Saya bilang ini adalah wasir, bukan tumor anus. Nah setelah posisinya udah 50%, dia kasih pengobatannya, dan 50% untuk perubahan, baru saya bicarakan sejujurnya bahwa ini adalah tumor yang ada di anus. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai pengobatan yang kasihnya rutin sudah mencapai 97%. Itu yang pertama. Yang kedua, pengobatan tumor anus yang ada di tumor yang di tempat-tempat tertentu, kayak kasarnya itu di anus, yang keduanya di vagina, yang ketiganya di payudara, itu tidak disentuh. Dia memakai kekuatan energi alam semesta. Ciri-ciri dari pengobatan alam semesta itu, walaupun tidak disentuh, ya enggak, dia akan merasakan hawa panas. Itu pertama, dan seperti ada yang bergerak. Ya enggak? Itu pengobatan di sini. Mari kita mengobati pasien. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu tuh berapa? Saudaraku, pengobatan tumor anus yang ada, tumor yang ada di anus tersebut, kita tidak mengobati dengan kasarnya itu disentuh, tetapi kita akan memakai kekuatan energi alam semesta. Karena semua manusia mempunyai tenaga dalam, dan tenaga dalam di sini posisinya akan kita gunakan. Tetapi di sini saya mengambil kasar kekuatan alam semesta yang dimasukin ke tubuh saya, dan itu diolah dan dikeluarkan seperti kayak sinar laser. Walaupun dia tidak menyentuh, tapi dia akan merasakan hawa panas yang enggak untuk mematikan tumor tersebut. Mari kita ikuti. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ibu rasakan? Hawa panas. Dan ada seperti yang bergerak nggak? Iya. Saudaraku semua ya, inilah cara pengobatan kasar tumor anus. Walaupun kita tidak menyentuh, karena kita memakai kekuatan alam semesta, dia akan merasakan panas karena panas tersebut ya, untuk mematikan dia kasar tumor tersebut. Saudara bisa saksikan langsung bagaimana cara pengobatan di sini. Dua-duanya tadi kan. Dari sini. Ya, ibu duduk. Nah, ya. Saudaraku, alhamdulillah pengobatan sudah mencapai 97%.
tinggal sekitar 3% lagi untuk dia punya matiin dia tumornya. Dan ibu syukur, cuman sebelumnya saya minta maaf, saya sempat berbohong. Ya nggak seharusnya ini tumor anus, tapi saya bicara tuh wasir karena nawetnya waktu ibu saya bicara apa adanya ini tumor di anus, maka ibu akan merasakan gundah gulana, rasa gelisah. Waktu pas saya dan ibu mengetahui waktu itu saya bicarakan dan ibu mengetahui tersebut, maka pengobatannya kita akan lambat. Nah, tapi saya informasikan setelah 50% baru, makanya secara pribadi karena ini mau sembuh, maka saya minta maaf bahwa saya berbohong, tapi berbohong untuk kebaikan sekalian mempermudah kasarnya itu saya ngobatin. Tapi alhamdulillah ini sudah mencapai 97%, 33% lagi ini akan mati. Oke. Total si tumor tersebut, maka kita akan kembali ke titik nol untuk penyembuhannya. Nah, sekarang saya tanya perkembangan ibu gimana? Alhamdulillah sih Pak, udah ciut, Kecil, kecil apanya? itunya tuh yang Ya. Ya. Jadi begini, saudaraku, posisinya tumor anus yang tadinya besar posisinya. Kita akan di dalam ilmu ketabiban, saya tidak mengenal ilmu kedokteran. Dalam ilmu ketabiban kita mematikan akar-akar dari posisinya itu tumor anus tersebut. Tumor tersebut. Waktu tumor tersebut dia mati, mau tidak mau dia akan mengecil. Setelah dia mengecil dia akan hilang. Tetapi mungkin ada klewer-klewernya, apa namanya kulitnya. Nah kulitnya itu nanti kita bersih. Tapi menurut saya itu variasi bagus lah, ada seninya. Nah, dan alhamdulillah posisinya ini tumornya udah penyembuhan 97%. Dan tergantung dari ibunya, dari pola makan. Untuk tidak makan ikan bandeng, mati-mati banget. Ikan bandeng jangan dimakan dulu, tetapi yang lainnya boleh lah. Ya. Yang penting ikan bandengnya dulu, karena ikan bandeng akan merangsang dia untuk membesarkan lagi. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita kedatangan pasien yang terkena komplikasi. Dan yang pertama, pasien terkena urat saraf kejepit yang pertama. Yang kedua, penyakit komplikasi di mata dengan di kepalanya dan parunya. Tapi alhamdulillah pengobatannya pengobatan yang kedua kali. Dan tadi ini yang kasarnya susah napas. Sekarang napasnya udah alhamdulillah sudah normal. Dan posisi yang kasar kepalanya sering pusing segala macam sekarang alhamdulillah udah membaik. Dan sekarang kita akan mengobati langsung ke intinya, yaitu di urat saraf kejepitnya. Mari ya kita mulai. Nanti pantangan jangan dimakan. Ya. Air mata karena Air mata berderai. kesat. Kesat. Ya. Kenapa nggak dari dulu diobatin aja, sebetulnya udah sembuh. Ya. Oh, jadi udah bisa bangun. Kemarin mah sakit. Aduh, kemarin mah dijual sakit banget kan. Tadi kalau ada penyakitnya sakit mah. Mana sakit banget gitu? Ya, mau balik. Bentar. Fokus sono kakinya. Iya. Lurus lagi. Iya. Balik. Ya, mau balik lagi. Bentar.
Balik semuanya. Mana tangannya di belakang. Gini, gitu. Oh. Tangan gini tuh. Nah, iya. Malam pakai koyok Pak, 5.000. Enakan pakai koyok? Sakit. Berarti semuanya diobatin. Nanti mah yang penting pantangannya mah ya, jadi makan ya. Sama dia ya, Dwi. Kalau es. Ini anu jengkol apa namanya? Jengkol petek, Oh, itu banyak. Oh, Matang kemarin kurap. petek makan nggak itu? Si sayur. tengkurap. Kurap. Iya. Palanya di sana, palanya di sana. Iya. Duduk. Oh, jadi senang tengkurap, duduk. Nah, enak. Kenapa? Apa nyari kepetak nyari. Enak kan? Apanya? Kupingnya mau dibetulin nggak? Iya. Ah, Kurang Apa begini aja variasi? Ya, ada seninya. Mau dibetulin nggak kupingnya? Ini misbahnya ini. Oh, ya. Gamari. Iya. Jadi udah berapa? Kacau. Pas jatuh juga itu dia. Habis ngambil air sembahyang dia mau sembahyang ya. Jatuh di kamar. Saudaraku, pengobatan urat saraf kejepit dengan penyakit yang komplikasi sudah dilakukan dan alhamdulillah perkembangannya sudah sangat-sangat bagus sekali. Ya kemarin waktu pas pasien ini pertama kali berobat, dia sesak nafas, terus sudah kepalanya dia pusing, semua mata dia kurang jelas, kuping juga dia memang tidak dengar ya enggak. Dan intinya yang paling utama saraf kejepit tersebut. Dan alhamdulillah semuanya kita obatin dan sekarang kita lagi fokus ke urat saraf kejepitnya. Sekarang ditanya sama saya, Ma lebih enakan nggak? Lebih enakan kagak? Enakan nggak? Enakan. Iya, enakan. Alhamdulillah. Sekarang ini Iya, angkanya. iya. Nah, saudaraku, ini ibu ini setelah dia udah saraf kejepit dengan penyakit komplikasi, dia juga susah mendengar ya nggak? Dan suara-suara dalam sekali dan tidak mendengar. Makanya nanti mungkin besok kita akan mengobati kasatnya kupingnya. Mungkin kalau di dalam buku dokter kena gendang telinganya, tapi di dalam ketabiban itu dikenal dengan debudek. Iya. Tapi di itu Pak Ustaz. Ya. Aku puntur. Iya, nanti akan diakupuntur semuanya. Oke Pak ya. Sekarang saya tanya, enakan nggak? Tarik nafas. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, awas kentut. Nah, sekali lagi. Ketawa cucunya. Oke, Ma, saya kira cukup saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan mengobati pasien yang terkena uras saraf 3, saya bilang. Efek daripada uras saraf 3 ini, saya tidak mengenal ilmu dokter, tapi saya hanya mengenal ilmu ketabiban. Efeknya waktu pas posisinya dia terkena dan uras saraf itu terjepit, ya enggak, di otak tersebut. Yang pertama, dia sering merasakan sakit kepala. Yang kedua, dia akan seperti dengan geremet di kepalanya semuanya, dan seperti ada yang menusuk-nusuk. Itu namanya dikenal uras saraf 3. Dan efek dari uras saraf 3 ini, waktu pas tidak diobatin, dia akan melebihi daripada sakit kepala. Yang pertama. Yang keduanya, seperti ada menggerebek berjalan di kepalanya, seperti kasarnya rayap. Padahal posisi tidak ada rayap sama sekali, karena itu peredaran itu tidak normal. Sekarang Bapak ini selain kasarnya dia penyakit uras saraf 3, dia pun pendengarannya yang kurang dengar, makanya agak sedikit sulit bicara dengan Bapak ini. Sekarang saya tanya untuk Bapak ini, ya enggak, perkembangannya gimana? Enak? Udah enakan? Alhamdulillah. Ya, terus saya tanya lagi, kalau aja Bapak ini ya, sudah berapa lama sakit begini? 2 tahun. 2 tahun Bapak merasakan sakit, terus merasakan gatal semuanya. Dua angon ya dirasakan. Dirasakan terus. Itu nggak nyaman. Ya, enggak. Tapi sekarang lebih enak. Enak. Pikiran tenang. Pikiran tenang. Tidur udah bisa tidur. Alhamdulillah. Yang penting pantangan jangan dimakan, pengobatannya rutin insya Allah. Saudaraku, udah saraf 3 di otak, ya enggak. Waktu pas dia terkena, ya enggak. Pertama, dia akan merasakan sakit di kepala tersebut. Yang kedua, seperti ada yang menusuk-nusuk. Yang ketiganya, seperti ada yang berjalan di kepala. Dan susah tidur segala macam. Dan waktu pengobatan ini, Bapak ini udah yang kedua, ya enggak. Dan alhamdulillah udah ada perubahannya. Nah, sekarang ini anaknya. Sekarang saya tanya, perkembangan bapaknya bagaimana waktu pas sebelum diobatin? Sakit, makanya kayak yang gemet. Geremet, terus apa lagi? Nah, pokoknya marah-marah banget. Marah-marah mulu? Iya. Dan dia nggak berasa nyaman? Ya, Jadi terus nggak pernah ini tenang. nggak pernah tenang. Berapa lama bapak ini ngalamin sakitnya? Ya udah lama sih, saya baru tahu. Itu Iya. yang gua berasain banget, nggak pernah rasain. Oh, ini mantu apa anak? Anak saya mah Anak. Jadi sakitnya udah lama. udah lama. Hmm. Cuman dia makan apa baik segala, ya dimakan lah. Hmm. Ikan, Hmm. terus segala jeroan, Hmm. itu jadinya. Nah, sekarang bapak nggak boleh makan kasar sembarangan. Hindari yang kasar, ikan-ikanan dulu semuanya, ya enggak. Terus jeroan, makan tahu tempe masih harus saya harus ya. Nanti kalau udah sembuh baru bapak boleh, ya enggak. Mari saudaraku, kita mengobati yang kena penyakit uras saraf 3 ya. Orang buan tuh, Suhal. Lor. Ada. Udah. Nanti kupingnya mau dibetulin nggak? Boleh. Ya, Iya, Pak. apa begini aja Betul aja, Pak. Ya, untuk kenang-kenangan. kupingnya di ninja. Mau diobatin nggak? Obatin nggak? Mau. Nanti kalau udah kepalanya udah bagus, kita kupingnya ya. Mana ada ini begini. Hmm. Udah pakai ini nggak mau pendengar. Emaknya masih ada. Almarhum. Kenapa nggak kawin lagi? Ya udah apa? Ya kawin lagi ngapa katanya? Nggak kawin. Lagi bapak kenapa? Kawin lagi. Gak mau. Oh iya. Emang anak aja umurnya. Oh ya, oh gitu. Tapi ngeliat cewek cakep pasti kelihatan. Kalau cakep tuh, cewek bagus banget. Oh, masih bagus. Cepat sembuh kalau gitu. Giliran ngomongin cewek, nangkep. Balik Kong. Bentar. Alhamdulillah. Halo Kong. Tapi tidurnya enak kan dia ngomong. Nggak pernah ini banget. Kemarin di akupuntur nggak apa saya? Enggak. Nggak. Tapi sekarang. Ya. Waktu dia merokok mulu. Batuk mulu ini. Balik Kong. Balik.
enak tuh. Tuh enak. Enak kan? Tobat. Begitu dia nggak mau ya balik lagi ya. Kalau kata nggak mau, kata udah enakan itu ya. Gitu-gitu anaknya ngeliatin baik, katanya cuma supaya takut dia kecolongan makan ikan. Rasa ke daun otak. Nggak kontak. Rasa. Legang. Terasa juga kalau dalam otak. Rasa ke nol. Ada lagi yang normal lah. Ya. Terus habis ini mah kopinya itu. Nih satu-satu baru dulu Pak Ustadz kayak nggak langsung sama. Kalau ini nggak Cuma susah sih orang bubul, katanya suruh buat lagi. masih Ya. ada. Terus itu ada sebenarnya Ya. di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi Beras wabarakatuh. ini nih, beras ini. Itu katanya Ini gede banget. Kayak pergi nangis. mamanya kerja. Ponakan, iPhone. adanya ini ya. Ini ada, ini anaknya. Jadi apa sama saya, masih begitu nyari gue. Tapi nggak pakai beli semua. Terus dong ya. Iya. Biasa kan berbahas mas, masuk satu bit habis, digoreng bit ya mak sampai malam, karena mah kagak. Cuman yang kasih makan kan anaknya kan, Nah. nomor 3. Jangan makan ikan dulu ya. Kalau sama nenek dulu dikasih tempe nggak mau, dia paling, karena mau ikan. Saudara, kena udah saraf 3 yang efek adalah kasarnya itu ke si pasien tersebut. Dia merasakan kasarnya itu Bijar kalau seperti dan geremuk, rasa sakit berlebihan dan susah tidur galangannya. itu lambung ya. Dan hari ini pengobatannya sudah selesai. Dan insya Allah selama dia pantangan tidak dimakan dan rutin untuk pengobatannya, insya Allah mudah-mudahan penyakitnya akan sembuh. Dan ini baru yang kedua. Oke, yang kedua ya. Ya. Dan nanti posisinya akan diobati kupingnya setelah ini udah itu Pak. Bagus ya. Oke. Oke, saya kira cukup saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Nah, saya itu. dioperasi. Nah. Dioperasi. Udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan mengobati penyakit dia punya kanker otak. Sebenarnya pasien ini posisinya berobat di sini sekitar ada 3 kali pengobatan. Dan dia sudah berobat ke beberapa kali kedokteran. Ternyata tidak ada perubahan. Sehingga waktu itu dokter menyarankan untuk dokter saraf dan di polis posisinya dari polis dilihat sama saya posisinya kena kanker otak. Tapi saya tidak membicarakan pasien ini untuk kanker otak dikarenakan saya tidak mau waktu pas pengobatan bapak ini akan punya kena drop ya. Waktu pas dia drop, dia mental dia jatuh, maka saya mengobatinya pun susah. Dan saya buat dia relax, saya buat bahwa penyakit bapak ini adalah kena vertigo ya. Nah setelah pengobatan keempat kalinya, dan alhamdulillah kanker otaknya udah sembuh, maka barulah saya bicarakan ke bapak ini bahwa ini sebetulnya bapak ini penyakit kanker otak. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh, tinggal penyembuhan. Sekarang saya tanya Mende, waktu itu sebelum berobat ke sini apa yang dirasakan? Puyeng, ngeblonger, ngeliang, Sakit. kayak muter gitu, sakit gitu Pak Ustaz. Terus apa lagi? Jalan itu kita jangankan kita naik motor, jalan kaki, berdiri aja udah puyeng, Terus? ngeblonger, ngeliang, kayak muter gitu Pak Ustaz. Sakit gitu. Nah waktu itu udah ke dokter? Udah. Dan apa? Udah berapa kali ente ke dokter?
Udah 4. 4 kali dokter. Iya, sampai keempatnya itu ke rumah sakit langsung. Rumah sakit ya kan. Iya. Dan sekarang ini nanti udah bagus posisinya. Cuman ya di sini ya pantangan untuk tidak dimakan. Ya, kan? Siap. Insya Allah pengobatan kasada ini diterusin dan nanti akan merasakan nanti perubahannya. Sekarang itu udah merasakan. Sekarang yang saya tanya perkembangan sekarang itu gimana? Alhamdulillah enak kan. Ya walaupun belum full 100%, tapi kita alhamdulillah saya udah bisa kerja udah 2 hari. Alhamdulillah. Kemarin sampai sekarang. Bahkan naik motor pun udah alhamdulillah udah enakan ya. Alhamdulillah. Kan biasanya kan sebelumnya kan puyeng Pak Ustadz. Jangan kan kita naik motor orang jalan aja puyeng. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa kerja udah 2 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Yang penting syaratnya satu, pantangan jangan dimakan. Siap Ya. Pak Ustadz, siap. Mari saudara, kita mengobati penyakit yang kena kanker otak. Alhamdulillah. Waktu itu seperti aku buntut aja. Udah. Ya. Udah 2 kali Pak Ustadz ya aku buntu. Jadi makanya tahan ya. Oke, nanti balik. Putar. Ini bisa ditelan. Hari ini aku akan lagi di bentuk lagi. Masih pusing di mana? Nek? Masih di depan pusing. Anak saya ngaji. Ibu mau pulang? Siapa sih? Mau ibu nggak? Mas. Nggak, mau berobat. Ya udah biar. Masuk ya tuh Mas. Kan ibu anterin berapa? Nah, biarin ya, nyantai. Di luar ada lagi. Emang? Di luar ada lagi. Nggak ada kayaknya tadi mah, ada yang nungguin. Saudaraku, pengobatan kanker otak. Kita di sini memakai beberapa media untuk pengobatan. Yang pertama itu telur. Telur ini membuat bioplasma dari penyakit tersebut. Dan kedua kita akan terapi semuanya. Yang ketiganya karena bermain dengan urat saraf di otak, maka kita akan menggunakan kasar itu akupuntur. Dan akupuntur ini karena bermain di saraf otak yang paling terdalam, maka dia akan menggunakan akupuntur. Sudah manusia teladan. Panas. Saya mah jangan pakai jarum, beling gitu doang. Bisa waras.
semua enak tuh. Untuk kayak diapain tahu kalau saya belum ada dipayang-payang tuh ojek deh. Alhamdulillah ini. Mendingan. Iya, dapat sekali kemari ke kota besok. Makanya pantang tuh. Udah jadi. Karena aku puntur yang dipakai untuk ke pasien itu dipakai satu jarum sekali dia pakai dia harus dibuang karena terus terang di dalam atur ilmu ketabiban dan saya tidak mengenal ilmu kedokteran dia harus dibuang. Setiap pasien satu jarum maka waktu pas dia ditusuk pasien tersebut dia kerutur ke pasien tersebut dia harus dibuang. Dan alhamdulillah pengobatan ini berjalan baik sekali dan pengobatan yang kasarnya rutin sekarang hasilnya adalah bapak ini mengalami kasarnya itu perubahan yang luar biasa dan penyakit ya kanker otaknya dia itu sembuh. Sekarang tinggal kasarnya tinggal sedikit aja yang. Nah sekarang saya tanya, sekarang gimana perkembangannya? Enakan. Berapa lama ente nggak masuk kerja dengan sakit begini? 7 hari. 7 hari. Geliang. Iya. Geliang. Ada beberapa penyebab dari kanker otak ya. Yang pertama dari saya tidak mengenal ilmu kedokteran, tapi saya hanya mengenal ilmu ketabiban. Yang pertama bisa dari gen dari keturunannya. Yang kedua dari pola makan orang tersebut yang tidak sehat segala macam, seperti makan yang sering berbau instan. Yang sedangkan yang ketiga cara hidup yang kasarnya itu salah ya. Pola hidup yang salah yang mengakibatkan kasarnya itu terjadi kanker otak tersebut. Contohnya misalnya, waktu dia kasar yang sering memakan dia pola makan yang tidak sehat segala macam, dan sering orang itu kasar kurang tidur. Dan efeknya yang pertama dia rasakan kasarnya itu sering pusing. Dan selanjutnya dia akan merasakan kasarnya itu sakit yang berkelanjutan. Dan efek yang selanjutnya dia kena kanker otak. Dan alhamdulillah masa ini pengobatan untuk kanker otaknya udah mulai membaik semuanya. Dan sekarang tinggal kasarnya penyembuhannya. Dan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.